bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Indriani dengan NIM 8820124054. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi sejarah, sastra, dan bahasa. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sejarah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Aprilia Adawiyah, SPD, MPD. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasinya. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas 2 poin penting. Yang pertama, karakteristik dan kedudukan bahasa dan sastra Indonesia. Yang kedua, lembaga kedudukan bahasa dan sastra Indonesia. Baiklah, kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu karakteristik dan kedudukan bahasa dan sastra Indonesia. Karakteristik bahasa Indonesia terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, rumpunan bahasa Austronesia, yang berarti memiliki kekerabatan dengan bahasa-bahasa lain di Asia Tenggara, Madagaskar, dan Pasifik. Yang kedua, fonologis yang sederhana. Sistem bunyi bahasa Indonesia relatif sederhana yang memudahkan pengucapan dan pembelajarannya. Yang ketiga, morfologi aglutinatif. Pembentukan kata baru dengan menempelkan imbuhan pada bentuk dasar, contoh baca menjadi membaca. Yang keempat, kekayaan kosakata. Kosakata bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu asli, serapan dari berbagai bahasa asing seperti Sanskerta, Arab, Belanda, dan lain sebagainya, serta bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Dan yang kelima, pengaruh ejaan. Ejaan bahasa Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, seperti perubahan ejaan Panophuisen, ejaan Sewandi, ejaan yang disempurnakan, dan ejaan bahasa Indonesia yang bertujuan untuk mempermudah pengucapannya. Untuk selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bahasa nasional. Kedudukan ini berarti bahasa Indonesia adalah lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, dan alat pemersatu bangsa antar budaya. Yang kedua, bahasa negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang berbunyi, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara, berarti bahasa Indonesia digunakan dalam segala urusan kenegaraan, pemerintahan, komunikasi dan komunikasi resmi. Yang ketiga, bahasa pemersatu. Sebagai negara kepulauan dengan ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia berfungsi vital sebagai alat pemersatu yang memungkinkan komunikasi dan interaksi antar etnis. Yang selanjutnya, bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia menjadi sarana untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Dan yang terakhir, bahasa perdagangan dan ekonomi. Dalam dunia usaha dan perekonomian, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi dan transaksi. Untuk selanjutnya yaitu karakteristik sastra Indonesia yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, dinamika perkembangan. Sastra Indonesia selalu menunjukkan dinamikanya seperti sastra lama yang terikat tradisi hingga sastra modern yang lebih bebas berekspresi. Untuk yang selanjutnya yaitu cerminan zaman. Karya sastra Indonesia sering merefleksikan kondisi sosial, politik, hingga budaya pada masanya, seperti sastra angkatan 45 berbicara tentang perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga, pengaruh asing. Sastra Indonesia tidak lepas dari pengaruh sastra asing, baik dari timur pada masa klasik maupun dari barat pada masa modern. Namun, pengaruh ini diadaptasi dan diolah sesuai dengan konteks lokal. Dan yang terakhir yaitu peran sastra dalam sejarah.
Sastra telah memainkan peran penting dalam sejarah pergerakan nasional, penyebaran gagasan, dan pembentukan karakter bangsa. Untuk selanjutnya yaitu kedudukan sastra di Indonesia terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, wadah ekspresi budaya. Sastra adalah salah satu wadah utama bagi masyarakat Indonesia untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan juga nilai-nilai budayanya. Yang kedua yaitu jembatan antar generasi. Sastra menjadi jembatan yang menghubungkan generasi masa lalu, masa kini, dan masa depan yang mewariskan kearifan lokal dan pengalaman hidup. Untuk pembahasan yang kedua adalah Lembaga Kebudayaan Bahasa dan Sastra Indonesia. Berbagai lembaga terus berperan dalam pengembangan serta pelestarian bahasa dan sastra Indonesia, diantaranya yang pertama, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah lembaga resmi pemerintahan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab atas pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia. Tugasnya meliputi penyusunan kamus KBBI, penyusunan tata bahasa, ejaan, istilah, penerjemah, hingga realisasi bahasa daerah. Yang kedua adalah Balai Pustaka. Balai Pustaka didirikan pada tahun 1917 sebagai Komisi untuk Bacaan Rakyat. Balai Pustaka adalah penerbit milik negara yang memiliki peran besar dalam penerbitan karya sastra awal di Indonesia, termasuk novel-novel penting angkatan Balai Pustaka. Yang ketiga yaitu Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. Meskipun kedudukan di Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka memiliki ikatan historis dan linguistik yang kuat dengan bahasa Indonesia karena akar bahasa Melayu yang sama. Terakhir yaitu media massa. Media massa atau sering kita jumpai dengan kata surat kabar, majalah, televisi atau juga berita daring, berperan dalam mempublikasikan karya sastra seperti cerpen, puisi, referensi buku-buku, serta artikel-artikel tentang bahasa dan sastra. Sejarah bahasa dan sastra Indonesia adalah cerminan dari perjalanan bangsa ini. Dari bahasa Melayu kuno yang menjadi lingua parens hingga menjadi bahasa persatuan dan negara yang modern, serta sastra yang terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Keduanya adalah pilar penting dalam pembentukan dan perkembangan identitas Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Bisa